Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Teman-teman pasti jawabnya apa? Jaya. Oke, ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Ya. Oke, bagaimana kabar anak-anakku di kelas 2? Bagaimana keadaannya? Semoga sehat walafiat ya. Ustadz hari ini akan memberikan informasi tentang tugas pekan ini. Pekan ini teman-teman akan mengerjakan tugas tulis dan tugas praktek. Tugas tulisnya insya Allah ada 10 soal pilihan ganda. Soal pilihan gandanya nanti dijawab langsung jawabannya saja. Kemudian tulis di buku tulis. Kemudian yang terakhir seperti biasa diapain? Difoto. Oke, setelah difoto kirim ke WA Ustadz Riyadi. Dan satu lagi tugas tambahannya adalah tugas praktek. Oke, tugas prakteknya adalah teman-teman melakukan gerakan barcis. Oke, gerakan barcisnya nanti akan Ustadz berikan videonya. Teman-teman silakan kerjakan dan dikirim dalam berupa video agar Ustadz bisa melihat bagaimana gerakan teman-teman. Oke. Untuk tugas tulis, teman-teman akan ada slide, kemudian ada soal 10 yang tadi Ustadz berikan. Oke. Dan video, tapi yang terpenting adalah teman-teman melakukan gerakan pemanasan. Biar apa? Biar tidak terjadi kram atau cedera saat berolahraga. Oke. Untuk selanjutnya silakan kerjakan. Oke. Selamat menyaksikan video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku di kelas 2? Oke, tidak terasa kita memasuki bulan September 2020. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan yang bernama penilaian tengah semester. Tidak terasa teman-teman ya. Oke, bersama Ustadz Triadi di kelas 2. Insya Allah. Oke, ini adalah di dalam slide ini adalah seorang pelari yang bernama Muhammad Zohri. Oke, next ya. Oke, lanjut di kelas 2 pelajaran penjas orkes. Kita mengenal gerakan di awal, yaitu adalah gerak lokomotor. Yang kedua adalah gerak non lokomotor. Oke, masih ada yang tahu tidak teman-teman? Oke, gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Oke, lanjut ya. Gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan berpindah tempat. Jadi gerakan ini hanya diam, tapi tetap melakukan gerakan. Oke, next. Oke, ada contoh gerak lokomotor. Apa saja? Oke, yang pertama adalah berlari. Yang kedua adalah melompat. Yang ketiga adalah berjalan. Yang keempat adalah memanjat. Yang kelima adalah menggeser. Jadi semuanya gerakan ini berpindah tempat. Oke, gerak non lokomotor. Ada contohnya. Yang pertama, gerakan memutar. Contohnya memutar bahu, memutar kepala. Oke, dan memutar kaki. Lanjut adalah menggeleng. Ini biasa di bagian kepala, menggelengkan kepala. Lanjut adalah membungkuk. Oke, seperti gerakan ruku ya teman-teman ya. Oke, lanjut adalah mengayun. Ini biasa di bagian tangan kita mengayun. Oke, lanjut adalah kegiatan berjongkok. Oke, selanjutnya adalah gerakan lokomotor dan lokomotor. Nih, contoh gerakan berlari. Ada 3 siswa sedang berlari di dalam stadion. Oke, contoh gerak non lokomotor seperti apa ya Ustadz ya? Oke, kita lihat. Nih, memutar tangan. Di samping gerakannya lurus ya. Oke, next kita berdoa ya, menjaga kesehatan kita dalam sehari-hari. Semoga teman-teman tetap menggunakan apa ini teman-teman? Masker. Kenapa? Karena kita sedang mengalami satu kejadian yang besar, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu adalah pandemi corona. Oke, jaga kesehatan selama pandemi corona dan dari virus COVID-19. Patuhi protokol kesehatan dengan cara apa? Gunakan masker ketika berpergian. Yang kedua, cuci tangan ketika sampai rumah. Oke, atau tempat-tempat yang lain, teman-teman langsung cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, kalau bisa setelah sampai rumah langsung ganti pakaian agar virus-virus yang menempel di dalam tubuh teman-teman tidak segera menular. Jadi langsung ke tempat cucian, jadi tetap bersih teman-teman. Oke, lanjut, tidak bersalaman ketika bertemu. Oke, ini digunakan agar tidak menularkan penyakit. Oke, lanjut, jaga jarak antara teman dan teman yang lainnya sekitar 1 meter ya teman-teman ya. Oke, next kita mengulang lagi nih tentang pengertian kebugaran jasmani. Yo, masih ada ingat nggak? Oke, pengertian kebugaran jasmani secara umum ya. Oke, contohnya berlari nih. Oke, pengertian kebugaran jasmani secara umum adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lain. Oke, apa sih manfaat dari kebugaran jasmani?
Oke, yang pertama membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Selanjutnya adalah meningkatkan energi dan stamina tubuh. Dan yang ketiga, menambah respon tubuh dengan cepat. Jadi teman-teman bisa misalkan ada temannya melempar bola, teman-teman respon tubuhnya dengan cepat menangkap bola tersebut. Oke. Selanjutnya adalah memaksimalkan kinerja otak. Dan yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh sehari-hari. Yang ketujuh, mencegah proses penuaan dini. Yang kedelapan, mengurangi stres. Yang kesembilan, memperbaiki suasana hati. Oke, yang 10 ada apa ya? Mencegah serangan penyakit. Nah, yang ke-11 adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Dan yang ke-12 adalah mencegah insomnia. Teman-teman ada yang tahu nggak tidak? Insomnia itu apa? Insomnia adalah teman-teman yang tidak bisa tidur ketika malam hari. Nah, itu sudah termasuk penyakit insomnia. Jadi ketika malam hari kalau kita melakukan kebugaran jasmani, kita insya Allah cepat tidur ya. Oke, next, unsur-unsur kebugaran jasmani. Ada kecepatan, kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan yang kurun waktu singkat. Contohnya adalah lari cepat atau lari sprint. Oke, lanjut ada kekuatan atau strength. Kondisi di mana teman-teman penggunaan otot untuk maksimal tenaga yang dilakukan dalam suatu kegiatan fisik. Contohnya apa? Push up. Oke. Lanjut adalah kelenturan, flexibility. Keadaan di mana seseorang dengan keluasan pada otot-otot tubuh, terutama bagian persendian seseorang. Contohnya gerakan senam. Selanjutnya adalah daya tahan atau endurance. Kemampuan seseorang menggerakkan tubuh dalam cukup lama secara efektif dan efisien tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Contohnya lari jarak sedang. Contoh dari Nurikmah berlari ke Pasar Pondok Gede. Nah, itu termasuk jarak lari sedang. Oke, lanjut kelincahan atau agility, kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Dari depan ke belakang, contohnya lompat ke depan dan ke belakang. Oke, lanjut adalah yang keenam, keseimbangan atau kemampuan mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dikendalikan dengan baik. Contohnya posisi kapal terbang. Nomor 7 adalah reaksi atau reaction atau kemampuan seseorang menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang diberikan oleh orang lain. Contohnya apa teman-teman? Menangkap bola kasti. Ketika teman-teman melempar, teman yang satu melempar dan teman yang satunya lagi menangkap bola. Nah, berarti teman yang pertama melakukan aksi, yang kedua melakukan reaksi. Oke, 8 ada ketepatan atau kemampuan menentukan gerakan agar dapat mencapai pada sasaran yang dituju. Contohnya olahraga panahan. Yang ke-9 ada koordinasi atau coordination. Kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama dalam satu gerakan efektif. Contohnya pada hari Selasa seperti kegiatan senam. Yang ke-10 ada daya otot atau muscular power, yakni kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Contohnya push up. Oke, kita lanjut ya. Contohnya apa ya? Praktik kebugaran. Semangat menyaksikan teman-teman. Latihan kebugaran jasmani. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu apa saja yang termasuk dalam latihan kebugaran jasmani. Latihan kekuatan otot lengan, pull up dan push up, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Latihan kekuatan otot perut, sit up, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Lari cepat atau sprint. Sprint bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru
lari jarak sedang, lompat ke depan atau ke belakang, lari cepat atau sprint. Nah, itu tadi adalah tentang latihan kebugaran jasmani. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, dari Ustadz Riyadi. Oke, lanjut ke soal. Kita akan memasuki PTS. Oke, untuk sebelum memulai PTS tulis, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Oke, siap-siap teman-teman. Soal pertama PTS tulis, yaitu yang termasuk gerak lokomotor adalah apa ya gerak lokomotor? Oke, gerakannya contohnya apa nih? Berlari, memutar pergelangan tangan, atau mengayunkan tangan. Oke, silakan pilih teman-teman. Oke, lanjut. Soal yang kedua. Gerakan yang tidak disertai berpindah tempat disebut apa teman-teman ya? Oke. Apakah non lokomotor atau lokomotor ataukah berlari? Oke. Silakan pilih teman-teman ya. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Salah satu kegiatan protokol kesehatan adalah apa ya? Memakai payung kah? Memakai kaos kaki atau memakai masker? Oke, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman ya? Silakan tulis jawabannya, misalkan 3 apa ya? A, memakai payung. Oke, contoh ya, tapi jangan dijawab ya teman-teman. Pilih jawaban yang paling tepat. Oke, lanjut nomor 4. Pada gambar di samping termasuk gerak apa teman-teman ya? Berayun, non lokomotor, lokomotor. Nah, ini gambarnya. Oke, masuk gerakan apa ya teman-teman ya? Silakan pilih jawabannya. Tulis di kertas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal kelima. Kemampuan dan daya tahan fisik seseorang dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti disebut apa? Oke, sebut apa ya? Apakah olahraga atau kebugaran jasmani? Apakah berlari? Oke, silakan ditulis jawabannya teman-teman ya. Next, soal ke 6. Salah satu manfaat kebugaran jasmani adalah membuat tubuh sehat dan bugar, badan menjadi lelah, tidak bisa beraktivitas kembali. Oke, apa ya kira-kira jawabannya ya? Oke, next. Salah satu unsur kebugaran jasmani untuk melatih kecepatan. Contohnya berlari cepat, push up, ataukah senam? Silakan pilih jawabannya teman-teman ya. Next. Oke. Nomor 8. Salah satu unsur kebugaran jasmani untuk melatih kelenturan. Apakah berlari cepat, push up, ataukah senam? Oke. Lanjut ya. Gerakan mengayun merupakan salah satu contoh gerakan apa teman-teman ya? A, lokomotor, B, olahraga, C, non lokomotor. Pilih jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Oke, nomor 10. Gerakan lari jarak sedang merupakan gerakan untuk melatih kebugaran jasmani unsur apa teman-teman ya? Apakah kelincahan atau daya tahan atau ketepatan? Nah, silakan pilih jawabannya teman-teman ya. Oke, tugas PTS praktik. Oke, tugasnya apa ya? Oke, yang pertama adalah pemanasan. Yang kedua, nih, barfis. Oke, lakukan gerakan 8 kali. Oke. Fotonya nanti gerakan barfis ini teman-teman videokan dan kirim ke Ustadz. Oke, bagaimana cara? Oke, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Oke, lanjut ya. Kirimkan tugasnya kemana ya? Tugas praktik dikirim berupa video. Tugas tulis dikirim berupa foto. Kirimkan ke Ustadz Riyadi. Nah, ini nomornya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.